wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, salam ceria untuk anak-anak ibu semua. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harapkan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat, terus semangat dalam belajar walaupun kita masih menghadapi pandemi seperti ini. Kita tetap belajar di rumah dan ibu harapkan anak-anak ibu semua tetap belajar dan tetap semangat. Sekarang kita akan belajar bersama Ibu Ribut Yovani. Kelas 6 dengan tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Pendalaman materi mata pelajaran yang kita ajarkan pada pagi hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Materi ajar yaitu kalimat efektif dan peta pikiran, adaptasi pada hewan. Sebelum kita memulai belajar dan beraktivitas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak ibu kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Karena wabah corona masih melanda bumi kita ini, maka ibu selalu mengingatkan kepada kalian tetap harus menjaga pola hidup sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan, kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Untuk lebih semangat, mari kita akan bernyanyi bersama. Ibu akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Ya, lagunya adalah yang berjudul Adaptasi Alam. Nah, sekarang ibu akan menyanyi untuk anak-anak ibu semua. Hari ini mari kita belajar bersama tentang adaptasi makhluk hidup dan lingkungan. Ada hewan juga tumbuhan, masing-masing itu berbeda. Marilah kita belajar. Ayo kita belajar. Nah, itu lagunya anak-anak ya, biar kalian lebih semangat. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Dapat melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan maupun tertulis. 3. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang pertempuran Ambarawa. 4. Dapat menuliskan hal-hal penting dalam teks cerita sehingga dapat menuangkan dalam bentuk peta pikiran yang menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang akan kita pelajari yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar ataupun pembacanya. Ciri-ciri kalimat efektif
yaitu kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif tersebut adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang tahukah kalian bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Nah, supaya kita dapat mengerjakan kalimat efektif dan menerapkan pada peta pikiran, maka kita akan membaca sebuah teks yang berjudul tentang Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah kepemimpinan Brigadir Bethel mendarat ke Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentang Belanda, maka tawaran tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkabar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar tengkurap atau terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Nah, itulah anak-anak bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Nah, dari sini setelah kalian membaca teks di atas, nah kalian anak-anak semua bisa melengkapi peta pikiran yang ada di kolom ini dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, pertanyaannya itu ada apa, bagaimana, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, itu adalah cara kita untuk mengerjakan atau menjawab penggunaan peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif.
Baik, anak-anak ibu, kita akan mencoba menjawab peta pikiran berdasarkan teks yang kita baca tadi yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa kita akan menjawab teks itu dengan menggunakan peta pikiran yang sudah ibu jelaskan tadi. Ada 6, yaitu yang pertama, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Inilah apa-apa yang diperlukan dalam membuat peta pikiran. Yang pertama, kita akan coba dulu ya anak-anak ibu ya. Kita akan coba. Yang pertama, apa? Nah, dari bacaan tadi kita bisa mencari apa pertanyaan. Misalnya ibu kasih contoh, apa taktik yang digunakan oleh Kolonel Sudirman? Bisa. Yang kedua, mengapa? Mengapa Kolonel Sudirman menggunakan taktik tersebut? Bisa. Yang ketiga, siapa? Siapa yang memimpin taktik gelar sumpit urang? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana hasil taktik yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman? 5. Kapan? Kapan terjadi pertempuran berkobar di Ambarawa? Yang keenam, di mana? Di mana pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan dan Nica? Nah, dari situ tadi, dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, itulah yang dapat kita buat peta pikiran. Jadi kita bisa membuat petanya. Nah, semua teks itu bisa dibuat, bukan hanya pada teks pertempuran Ambarawa saja. Semua teks bisa dibuat peta pikiran ya anak-anak ibu. Setelah kita mempelajari tentang kalimat efektif dan peta pikiran, ya kan? Maka kita akan melanjutkan materi yaitu adaptasi pada hewan. Nah, sebelum ibu melanjutkannya, ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan habitat? Ya. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu sejenis serangga. Ya, contohnya ada kupu-kupu, ada kalajengking, ada semut, ada nyamuk, ada kumbang, dan lain sebanyak kecoa. Nah, itu termasuk adaptasi morfologi jenis serangga. Yang kedua adalah adaptasi morfologi yang kedua adalah burung. Nah, dilihat dari bentuk paruhnya, burung itu memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari burung itu tersebut. Nah, paruhnya yaitu ada yang pemakan biji yang agak pendek, ada pemakan nektar, pemakan buah, paruh bekantung, ada pemahat, ada penangkap serangga, dan lain-lain. Kalau jenis burung kita bisa lihat cara atau bentuk dari paruh burung tersebut. Nah, yang kedua adalah bentuk kaki. Bentuk kaki pada hewan rajawali elang ini tersebut adalah cara hewan untuk mencari makanan. Cara hewan untuk mencari makanan berbeda-beda. Ya, mereka mempunyai bentuk kaki yang
berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka makan dan tujuannya untuk mencari kehidupan. Ibu kasih penjelasan lagi secara detail tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hewan membutuhkan makanan agar tetap hidup. Setiap jenis hewan memiliki cara tersendiri dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup digunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. Perbedaan cara memperoleh makanan dan jenis makanan dapat memengaruhi bentuk tubuh hewan tersebut. Sekarang kita lihat yaitu jenis serangga. Yang pertama, jenis serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda. Bentuk mulut serangga disesuaikan dengan jenis makanan atau cara memperoleh makanan. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada gambar belalang, jangkrik, dan kecoa. Pada mulut belalang, jangkrik, dan kecoa dilengkapi dengan rahang atas dan rahang bawah yang sangat kuat. Tipe mulut seperti pada serangga tersebut dinamakan tipe mulut bergigit atau mengunyah, ya, penggigit atau pengunyah. Terus kita lihat lebah dan lalat. Lebah, madu, dan lalat mulutnya dilengkapi dengan alat untuk menjilat atau bibir. Tipe mulut seperti itu digunakan atau disebut sebagai tipe mulut penghisap atau penjilat. Terus kita lihat lagi kupu-kupu. Makanan kupu-kupu adalah nektar yang merupakan cairan manis pada tumbuhan dan biasanya terletak di dasar bunga. Untuk mendapatkan nektar, kupu-kupu beradaptasi dengan cara memiliki bentuk mulut penghisap. Nah, kita lihat hewan yang terakhir adalah nyamuk. Nyamuk memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Artinya, mulut berfungsi untuk menusuk sekaligus menghisap. Nyamuk jantan biasanya menusuk buah-buahan, kemudian menghisap cairan yang terdapat di dalam buah tersebut. Adapun nyamuk betina menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk membantu proses membentukan telur atau untuk perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu jenis burung. Burung merupakan atau melakukan adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bentuk adaptasi burung dengan lingkungan untuk memperoleh makanan dapat terlihat dari bentuk paruh dan kakinya. Kita lihat bentuk paruhnya, ya. Di situ ada burung elang. Yang pertama adalah kita lihat bentuk paruhnya. Setiap jenis burung makanannya berbeda-beda. Ada yang berupa cairan madu, ada biji-bijian, ada daging atau ikan. Oleh karena itu, bentuk paruh setiap jenis burung itu berbeda-beda. Burung elang berbeda dengan burung pipit. Bebek berbeda dengan burung pelatu. Nah, kalau burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat. Karena bentuk paruhnya ini sesuai untuk memakan biji-bijian. Nah, burung elang mempunyai paruh kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Bebek mempunyai paruh yang berfungsi atau berbentuk seperti sadu. Burung pelatuk yaitu
mempunyai paruh yang sangat panjang, kuat, dan runcing. Nah, itu dari bentuk burung. Sekarang kita lihat bentuk kaki. Burung juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk cakarnya. Berbagai bentuk kaki burung merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap cara memperoleh makanan. Burung elang merupakan pemakan daging yang mempunyai ciri cakar yang pendek, kuat, dan tajam. Hal itu untuk menyambar dan mencengkeram mangsanya. Kalau burung unta mempunyai 2 jari pada kakinya. Hal ini sesuai untuk berlari cepat, burung ini tidak bisa terbang. Kita lihat pada kaki-kaki burung yang lain, kalau burung pelatuk itu dapat memanjat. Burung pelatuk mempunyai 4 buah jari, 2 jari di arah depan dan 2 jari di arah belakang. Sejenis angsa, itik, pinguin, dan pelikan itu kaki burung berenang. Seperti angsa, itik, pinguin, dan pelikan terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Burung yang biasanya berenang yaitu unggas, itik, pinguin, dan pelikan. Kalau burung pipit, bentuk kaki burung pipit ini ramping dan berjari panjang. Bentuk kaki seperti itu sangat cocok untuk mencari biji-bijian di ranting-ranting. Nah, yang terakhir kita lihat kaki ayam. Kaki ayam mencari makanan di darat sehingga kakinya ramping, panjang, dan berkuku runcing. Bentuk kaki seperti ini sangat cocok untuk berjalan jauh dan mengais-ngais makanan. Jenis yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat tubuh. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme. Contoh adaptasi fisiologi adalah hewan ruminansia. Misalnya yaitu sapi, kambing, dan kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaan hewan-hewan tersebut terdapat enzim selulase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna selulase yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim selulase, maka makanan menjadi lebih mudah dicerna. Itu adalah contoh dari adaptasi fisiologi. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku adalah paus secara berkala muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprot air. Paus melakukan tindakan demikian karena alat pernafasannya berupa paru-paru tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hewan kamuflase. Ibu kasih contoh yaitu adalah belalang sembah. Hewan ini merupakan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering menghinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya, itu namanya kamuflase. Yang kedua adalah mimikri. Mimikri contohnya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya.
Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Itu terjadi pada bilangan cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat adalah menggulung diri. Menggulung diri terjadi pada hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Contoh hewan lain yaitu yang menggulung diri adalah binatang lipan. Baik anak-anak Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan tentang adaptasi pada hewan, yaitu tentang kamuflase, mimikri, autotomi, menggulung diri. Sekarang kita akan mencoba binatang lain. Kalau tadi kan kamuflase itu ada belalang sembah, mimikri ada bunglon, autotomi ada cicak, menggulung diri ada terenggiling. Sekarang Ibu akan mencoba yaitu hewan yang menyesuaikan diri lainnya. Ibu akan mencoba yaitu cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu akan melindungi dirinya dari mangsanya dengan cara mengeluarkan cairan atau tinta hitam jika dalam keadaan bahaya. Tinta ini akan mengagetkan si pemangsa dan mengalihkan perhatiannya. Kalian kalau orang tua kalian, terutama ibu kalian itu kalau membeli cumi di pasar, nah itu kalau dibersihkan pasti ada tinta hitamnya yang menempel di bagian dalam badannya. Nah itulah yang berguna untuk melindungi dirinya. Yang kedua yaitu binatang walang sangit, ya. Walang sangit melindungi dirinya dari musuh dengan mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya yang berguna menghalau pemangsanya dan memberi peringatan bahwa walang sangit dan memberi peringatan pada walang sangit yang ada di sekitarnya. Jadi baunya itu sangat menyengat, baunya itu tidak enak sama sekali. Nah itu cara walang sangit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikut binatang atau hewan yaitu siput, ya, yang juga bisa melindungi diri atau menyesuaikan diri. Itu siput. Kita coba yaitu siput, yaitu caranya yaitu melindungi dirinya dari musuhnya dengan cara menggunakan cangkangnya. Siput memiliki cangkang yang berguna untuk melindungi dirinya dari serangan hewan lainnya. Ia bisa menutup diri dan masuk ke dalam cangkangnya agar terhindar dari serangan-serangan musuhnya. Jadi mereka kalau sudah dalam keadaan bahaya, siput akan masuk ke dalam cangkangnya sendiri. Nah, itu tadi adalah cara siput, walang sangit, dan cumi-cumi bisa menyesuaikan diri dengan
lingkungannya atau bisa beradaptasi untuk menyelamatkan dirinya. Nah, menarik sekali kan pelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Ingat, harus tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk anak-anak ibu semuanya. Sekian dan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.